What's up everybody? Balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel dengan Michael Jasin. Kita sekarang ada di Emily Listening Space. Kita pinjam tempatnya, soalnya tempat kita lagi direnovasi. Jadi, thank you Emily Listening Space udah dipinjemin tempatnya untuk kita bikin shoot hari ini. Nah, kita mau ngapain hari ini? Kita bakal bikin kopi. Kita bikin kopi, tapi kita mau nyoba nih, apa sih efek temperatur yang berbeda di stage seduhan yang berbeda. Contohnya adalah misalnya, kan kalau kita bikin kopi, kita pour misalnya 3 kali pour gitu ya. 95 derajat, 95 derajat, 95 derajat. Itu yang paling standar. Nah ini kita mau coba, kalau misalnya kita 95 lalu 80, apa 85 misalnya, apakah rasa kopinya akan berbeda atau lebih baik, apa lebih nggak enak. Itu yang akan kita coba. Pemikirannya apa sih di belakang ini? Pemikirannya adalah waktu kita ekstraksi kopi, semua orang tahu kalau stage di awal itu kita harus blooming gitu kan. Kenapa kita harus blooming? Karena si kopi ini nggak efektif nih secara ekstraksi gitu. Makanya kita harus diamin dulu 30 detik, 40 detik untuk priming atau mempersiapkan kopi kita untuk ekstraksi berikutnya. Nah ini sama juga di fase akhir ekstraksi kopi. Semakin kopi itu terekstrak oleh air atau oleh suhu, semakin lama ekstraksinya jalan, dia maka akan semakin gampang terekstraksi, makin soluble, makin gampang diekstrak gitu kan. Nah kalau kita menggunakan api yang gede atau temperatur air yang tinggi, itu berarti dia akan lebih mudah untuk over extract, lebih gampang untuk menjadi lebih pahit. Gitu kan. Makanya dengan pemikiran seperti itu kita coba kalau misalnya temperatur di akhirnya kita rendahin, mungkin rasa kopi yang keluar tidak sepahit itu. Ngerti ya kira-kira pemikirannya? Karena kopi makin gampang terekstraksi, maka suhunya kita turunin. Ini sebenarnya bisa banyak diakalin caranya untuk supaya nggak over ekstraksi. Misalnya contohnya kalian bisa agitasinya dikurangin atau jumlah pulse-nya diturunin dari 3 kali tuang jadi cuma 1 kali tuang misalnya. Nah tapi yang ini specifically kita mau coba menggunakan temperatur. Ini lumayan sering dipakai di panggung-panggung kompetisi, terutama untuk kopi-kopi yang prosesnya anaerobik natural. Jadi dia sering dipakai untuk kopi yang rasanya dalam tanda kutip funky. Oke, kita akan panasin dulu si paper filter kita. Panasin paper filter. Kita rinse paper filternya sekalian panasin si dripper. Nah, karena biasanya itu kopinya yang dipakai resep-resep gini adalah anaerobic natural, kita akan pakai kopi apa nih? Red Geisha Natural Anaerobic dari Finca La Negrita dari Colombia, roastingannya home ground. Ini kopinya lumayan, bukannya funky sih, cuman prosesnya lumayan banyak, heavily processed, dan ini biasanya membutuhkan approach yang lebih approach yang lebih delicate gitu. Salah satunya adalah menurunkan temperatur di akhir. Oke, kita timbang dulu. Kita pakai 15 gram kali ya. Kita akan grind kita pakai Ike nih di angka 10. Oke, airnya kita drain.
aman, nggak ada baunya. Oke, jadi yang ini kita akan coba temperaturnya sama 95, 95, 95. Yang ini kita akan pakai 95, 95, 93, bukan 95. Kita pakai switch biar lebih gampang dikontrol. 15 gram kopi, 225 air. Jadi kita akan pakai biar gampang 250 aja kali ya, jangan 225. Kita akan bloom 50, 50, habis itu pulse pertama, pasnya 100, 100, 50, 100, 100. Biar nggak lupa. Oke. Kita akan bloom. Akan belum 30 detik, habis itu kita akan rilis di detik ke-45, kita bakal tuang lagi, habis itu tuang lagi di menit ke 1.30 mungkin. Oke, ini tuangan pertama. Oke, yang ini kita akan tuang sampai dia jadi 250. Di suhu yang sama 93 atau yang ada di dalam sini udah. Nah, yang di sebelah kanan saya kita akan tuang pakai suhu air 80 derajat. Oke, ini 2 menit 30, 2 menit 40 dia udah habis. Yang ini juga 2 menit 40 habis. Oke, sekarang kita akan coba dari baunya. Ini yang diturunin suhunya, ini yang suhunya nggak diturunin. Ini baunya lebih intens, yang ini baunya lebih manis dan lebih creamy. Tapi yang ini lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Yang ini agak lebih mellow, tapi lebih creamy, which is weird. Tapi banyak sih kopi yang lumayan creamy dari bau, jadi we'll see. Oke, kita cobain yang ini. Tuang yang ini. Panas.
Nggak pahit sih, to be honest. Yang ini manis, tapi pahit. Jadi secara ekstraksi udah agak kelebihan gitu ya, nggak terlalu banyak acidity lagi. Terus juga mungkin karena tadi kita pakai air yang lumayan banyak, dia agak watery. Tapi itu kayaknya lebih ke karena resep, bukan karena temperatur. Yang ini secara body dan mouthfeel mirip sama yang ini dari segi tipisnya, tapi lebih ada acidity, lebih ada manis, terus spektrum rasanya juga lumayan berubah. Yang ini tadi spektrum rasanya lebih ke molasses, nggak terlalu cacao nibs, tapi nggak banyak buah-buahan freshnya gitu ya. Dan ada black tea-nya. Yang ini masih ada, strukturnya mirip, ada molassesnya, ada sedikit black tea, tapi ada grapes, terus juga ada raisins, ada ungu-ungunya gitu kayak plum, little bit of peach. Jadi yang ini secara fruit element lebih banyak rasanya gitu. Jadi sebenarnya sama persis, bedanya cuman tadi di tahapan terakhir kita kasih suhu 80 derajat supaya nggak terekstrak lebih banyak. Sudah terbukti yang ini karena suhunya selalu tinggi, dia rasanya lebih ke rasa over extraction. Yang ini rasanya lebih ke extraction yang cukup hampir sempurna gitu ya. Nggak sempurna banget karena secara brewing ratio ini agak kepanjangan menurut saya, tapi secara rasa ini udah nunjukin bahwa kalau kita turunin temperaturnya di akhir, itu dia akan dial down the extraction. Apakah menjadi lebih baik kalau misalnya 93 80 80 bukan 93 93 80? Nggak tahu, mesti dites dulu. Tapi ada kemungkinan kalau 93 80 80 malah under extracted, bukan balance extraction. Jadi itu yang mesti diingat, atau mungkin kalian bisa coba 93, 88, 80, tapi ribet banget, mesti 3 kettle. Jadi mungkin bisa 2 kettle yang secara workflow paling agak aman. Ya, kalau kalian udah pernah nyoba-nyoba, let us know in the comment kalian itu udah nyoba-nyobanya seperti apa, terus mungkin temperatur-temperatur lain untuk kopi yang berbeda, boleh juga dikasih tahu di kolom komentar. Otherwise, I'll see you in the next episode. Ciao!